Kami dalam tanda kutip memerangi dua calon. Karena itu PKS inginnya, sebenarnya kalau Refli lebih paham ya, secara konstitusi tidak ada batasan itu sebetulnya. Tetapi at least katakan, kalau yang saya teriak sekarang, samakan presidential threshold dengan parliamentary threshold. Saya menganggap 7% bagus, tetapi karena keputusan partai 4-5%. Oke, 4-5% siapapun partai yang masuk parlemen, maka dia berhak untuk mengajukan calon. Rumusnya sederhana, entry to barrier-nya kecilin gitu. Jadi banyak orang, kompetisi itu jauh lebih baik. Nanti akan dibilang, nanti tidak kuat di DPR-nya. Enggak kok, seorang pemimpin dia bisa tackle almost all the thing gitu. Negeri ini mengambil jalan demokrasi. Di jalan demokrasi, salah satu pilarnya adalah partai politik. Karena hampir semua jabatan publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota melalui partai politik. Ada jalur independennya. Tetapi ya karena itu partai politik harus menunjukkan dia kawan Chandra di muka. Kalau ada partai politik yang tidak ingin mengajukan capres, cawapres, dalam pandangan saya agak aneh gitu loh. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat dari kesehatan dari partai politik itu sendiri. Ada oligarki tidak? Gini, ketidakadilan di ruang publik itu jangan pernah disepelekan. Bukan cuma distrust, tapi kemarahan publik. Dan kalau publik sudah marah, modal sosial kita yang tadinya bagus menjadi tercerai-berai. Dan ini mestinya negarawan berpikir demikian. Karena buat saya ketidakadilan, salah satu sila terakhir kita kan keadilan sosial ya, dan no one left behind. Nggak boleh satupun yang merasa terpinggirkan, yang dizalimi apalagi ya. Kalau dalam bahasa hadis kan la dororo wala dirot, jangan buat zalim, jangan menzalimi orang, bahaya. Apalagi kalau ingat akhirat kan, di akhirat dituntut berat juga kita. Kami dalam tanda kutip memerangi dua calon. Karena itu PKS inginnya, sebenarnya kalau Refli lebih paham ya, secara konstitusi tidak ada batasan itu sebetulnya. Tetapi at least katakan, kalau yang saya teriak sekarang, samakan presidential threshold dengan parliamentary threshold. Saya menganggap 7% bagus, tetapi karena keputusan partai 4-5%. Oke, 4-5% siapapun partai yang masuk parlemen, maka dia berhak untuk mengajukan calon. Rumusnya sederhana, entry to barrier-nya kecilin gitu. Jadi banyak orang, kompetisi itu jauh lebih baik. Nanti akan dibilang, nanti tidak kuat di DPR-nya. Enggak kok, seorang pemimpin dia bisa tackle almost all the thing gitu. Begitu. Tahun 2004 itu presidensial threshold-nya cuma 3% kursi dan 5% suara, Bung, karena menggunakan pasal peralihan. Bukan 5% kursi dan 20% suara. Dan faktanya cuma 5 calon saja. Tidak sampai katakanlah 30 calon. Kalau kita misalnya berpikir 3% kursi itu dikalikan 30 jadi 90 kira. Artinya sebenarnya terlalu berlebihan juga kekhawatiran yang mengatakan kalau direndahkan threshold-nya kemudian calonnya akan banyak sekali. Itu Bung ya? Ya saya setuju. Justru saya pikir mereka-mereka yang berteriak seperti itu sebenarnya punya agenda. Biar riding of the two horses-nya tetap jalan. Dan itu sebenarnya memperkosa haknya publik, pandangan saya. Ya, tapi partai-partai politik menengah kecil ini ya, saya mengatakan menengah kecil karena kan 9 partai di DPR. Terpaksa saya katakan ada partai besar, menengah, dan partai kecil dari 9 itu. Tapi lucu juga, menengah kecil kok mau presidensial threshold dipertahankan, sementara dengan presidensial threshold itu hampir pasti mereka tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Gimana, Bung? Ya perlu ditanyakan kenapa mau gitu loh. Kalau PKS dari awal tidak mau gitu loh. Karena PKS partai kader, ya kan gini,
negeri ini mengambil jalan demokrasi. Di jalan demokrasi, salah satu pilarnya adalah partai politik. Karena hampir semua jabatan publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota melalui partai politik. Ada jalur independennya. Tetapi ya karena itu partai politik harus menunjukkan dia kawan Chandra di muka. Kalau ada partai politik yang tidak ingin mengajukan capres, cawapres, dalam pandangan saya agak aneh gitu loh. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat dari kesehatan dari partai politik itu sendiri. Ada oligarki tidak, ada macam-macam tidak. Bung Mardhani, dari mana agak anehnya? Bukannya kita diajari oleh pemerintah Orde Baru kan selama 32 tahun. Jadi yang namanya partai seperti PDI, P3 itu kan nyalonkan satu orang yang notabene Dewan Pembina partai lain, Partai Golkar. Kan betul-betul mengikuti sejarah kan artinya kan, belajar dari sejarah. Ya itulah, gini, reformasi 98 kita betul, ada pergantian kekuasaan. Tapi adakah pergantian sistem demokrasi kita, adakah sistem perubahan sistem tata pemerintahan kita menjadi lebih good governance, lebih akuntabel? Bung Refli pasti sudah baca ya, Darren Acemoglu ya, Why Nation Fell, ya, kenapa negara gagal. Si Darren jelas kok, dulu katanya ada karena utara maju, selatan mundur, barat maju, timur mundur. Tapi ternyata hasil kajiannya Darren Acemoglu, dia ngambil Texas sama Korea, ya Texas bagi dua, Texas Meksiko, Texas Amerika 43.000 US dollar, Texas Meksiko 9.000 US dollar, Korea Selatan 28.000, Korea Utara semua sama, geografi sama, budaya sama, orang sama, yang beda apa? Sistem pemerintahan, yang satu lebih demokratis, yang satu tidak demokratis. Yang demokratis itu biasanya tidak feodal, yang demokratis itu biasanya memberikan kesempatan partisipasi publik, yang demokratis itu biasanya orang rame, ya nggak kenapa, memang itu pilihan kita kok. Demokrasi bukan sistem terbaik, tapi punya self healing yang baik, begitu. Kira-kira kita sudah demokratis belum, Bung, ini, Bung? Secara makin lama saya makin takut ini. Kayaknya kalau ngeritik oposisi aman nih. Kalau saya kritik PKS aman nih kayaknya. Tapi kalau kritik pemerintah mulai takut saya ini. Sudah mulai takut diincar, bakal kepleset, lalu kemudian diadukan nanti. Ada yang udah jadi tersangka itu kan, sedih sekali saya. Mestinya kalau bayangan saya, demokrasi itu adalah membuat Anda merasa free, bebas ya. Tapi bukan bebas menghina orang ya, tapi bebas untuk berpendapat. Tapi kalau misalnya ketika Anda berpendapat secara kritis Anda takut, kayaknya belum demokratis tuh negara, masih ada benih-benih otoritarianismenya. Iya, kalau kita lihat kan indeks demokrasi kita belakangan turun ya, 2017 ke 2018. Buat saya wajar karena gini ya, walaupun ada sebab, kami di DPR punya catatan nih, Undang-Undang ITE satu pasal itu betul-betul pasal karet. Nah, ini harus segera direvisi sehingga betul-betul kita itu memiliki pasal 27 itu. Pasal 27, paham. Nah, ini membuat masyarakat jadi betul-betul objek yang, dan kadang-kadang penggunaan pasal ini juga betul-betul masa memberikan pernyataan di Facebook langsung bisa ditangkap. Buat saya tinggal ditanya apa maksudnya. Mestinya bahasanya eye for an eye, ya, ear for an eye. Ya, kalau dia lisan ya pakai lisan. Kalau dalam pandangan saya, ya sosialisasi dan edukasi serta literasi publik diperkuat. Jangan, karena segala penggunaan kekerasan dampaknya panjang. Justru itu membuat tadi distrust dan lain-lain. Itu hukum Hammurabi itu, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Paham saya. Nggak relevan lagi katanya. Sekarang itu hukum kekuasaan, siapa yang berkuasa dia yang menang katanya. Jadi mengkritik penguasa itu lebih sulit daripada mengkritik oposisi biasanya. Makanya saya kalau mengkritik PKS santai aja, ya kan? Gitu. Iya, saya mau bilang PKS kadrun, PKS kampret, rasanya nggak akan dituntut saya, rasanya ya. Kalaupun dituntut saya cuekin aja. Ya ini, gini, ketidakadilan di ruang publik itu jangan pernah disepelekan. Bukan cuma distrust, tapi kemarahan publik. Dan kalau publik sudah marah, modal sosial kita yang tadinya bagus menjadi tercerai-berai. Dan ini mestinya negarawan berpikir demikian. Karena buat saya ketidakadilan, salah satu sila terakhir kita kan keadilan sosial ya, dan no one left behind, nggak boleh satupun yang merasa terpinggirkan, yang dizalimi, apalagi ya kalau dalam bahasa hadis kan la dororo wala diror, jangan buat zalim, jangan menzalimi orang, bahaya. Apalagi kalau ingat akhirat kan, di akhirat dituntut berat juga kita. Kalau saya misalnya sebagai YouTuber seperti ini, rasanya cuma menyampaikan kritik ya, insya Allah nggak pernah memaki ya dengan bahasa-bahasa kasar. Kalaupun mengkritik kan ada jalan keluarnya ya kan. Tetapi dimaki juga sering. Saya lihat, wah ini saya mau membacakan, nanti ada rubrik baru ya, namanya baca kritik ya kan. Karena saya menganggap bahwa
kalau kita mau kuat, kita harus berani membacakan kritik kepada kita. Wah, nggak tanggung-tanggung, Bung. Ada yang anjing dan lain sebagainya begitu. Walaupun begitu saya klik, followernya 0 gitu ya. Iya. Nah, Artinya makanya tadi jangan baper, biasa aja sih. Apalagi kalau Biasa saya nih aja, punya ya. prinsip, di ruang publik bisa dapat 60% support, sampai 40% yang tanda gini masih aman kok gitu. Jadi Asal tidak terbalik gitu. Kalau YouTube Refli Harun selama 82 hari sudah 207.000, termasuk keren, Bung ya? Oh, buat saya keren banget itu. Two thumb up. Belum tentu saya bisa tuh. Lebih baik memuji diri sendiri daripada minder, kan begitu. Kalau ini enggak Kak, di sosial media kita nggak bisa muji diri sendiri. Faktanya jelas kok follower Anda berapa gitu. Walaupun sebagian gitu follower hati-hati juga. Hatersnya banyak juga gitu. Kayak saya kalau follower saya lumayan, hatersnya bisa banyak juga gitu loh. Kan dinikmati aja gitu. Kalau saya suka dua-duanya, mau hater mau followers, yang penting dia subscribe. Makanya penghargaan terhadap hater saya bacakan kritik mereka terhadap saya, kan. Iya. Keren. Nah, itu.